Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kencong, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan para staf, serta adik-adik semua dari kelas 10, 11, dan 12 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai sekolah negeri yang masih memperlakukan biaya SPP tiap bulannya. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, seperti yang diamanatkan dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan pasal 31 ayat 4 yang berbunyi, pemerintah harus memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah. Namun, di balik janji pendidikan gratis di sekolah negeri, masih ada praktik yang menjadi tantangan besar bagi kelancaran pendidikan, yaitu pungutan liar dan pembayaran SPP yang membebani orang tua siswa. Sekolah negeri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan akses pendidikan yang merata dan terjangkau, justru sering diwarnai isu pungutan tambahan. Hal ini menjadi beban tambahan bagi orang tua, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sekolah negeri yang seharusnya gratis dan mempunyai banyak biaya bos, malah ada SPP dan pungutan lain yang harus dibayarkan. Sekolah negeri yang seharusnya menjadi tempat belajar tanpa biaya justru masih memberlakukan SPP atau pungutan-pungutan lain yang memberatkan masyarakat, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Bagi masyarakat di pedesaan yang kebanyakan mata pencahariannya sebagai petani dan nelayan, pasti akan sangat merasa dirugikan. Petani yang masih harus menunggu beberapa bulan untuk panen dan menghasilkan uang, sedangkan SPP wajib dibayarkan tiap bulan. Penghasilan yang tidak menentu ini menjadi tantangan terberat bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya hingga menjadi anak yang sukses. Padahal sebelumnya, para orang tua berbondong-bondong dan bersusah payah agar anaknya bisa masuk ke sekolah negeri dengan alasan lebih sedikit pengeluaran. Dulu, sekolah negeri diidam-idamkan, namun sekarang banyak orang tua yang kecewa dengan kebijakan sekolah negeri yang dianggap meresahkan tersebut. Hadirin yang saya hormati, sungguh miris rasanya ketika terdengar pertanyaan, apakah pendidikan hanya untuk mereka yang mampu membayar? Pertanyaan tersebut tidak sepenuhnya salah ketika kita melihat fakta bahwa masih banyak siswa yang tidak bisa mengikuti ujian dengan alasan belum melunasi tanggungan yang dimiliki. Kesannya seperti kita harus membeli nomor ujian tersebut agar bisa mengikuti ujian. Hadirin yang saya hormati, dampak dari diberlakukannya pembayaran SPP tiap bulan ini sangat besar. Pertama, bagi siswa, biaya tambahan ini bisa menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Banyak siswa yang terpaksa harus berhenti sekolah karena orang tua tidak mampu membayar SPP
atau pungutan lain. Kedua, bagi orang tua, ini menjadi beban finansial yang tidak seharusnya mereka tanggung. Mereka sudah membayar pajak untuk pendidikan, tetapi tetap harus mengeluarkan uang tambahan. Tak jarang juga ada orang tua yang rela berhutang demi bisa memenuhi tanggungan SPP anaknya tiap bulan tersebut. Hadirin sekalian, masalah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita semua. Sekolah, komite, dan masyarakat harus bersinergi untuk mencari solusi yang tidak membebani siswa dan keluarganya. Beberapa langkah yang bisa diambil yaitu yang pertama, transparansi anggaran. Sekolah harus memastikan bahwa setiap anggaran jelas penggunaannya. Keterbukaan ini akan mengurangi kecurigaan masyarakat terhadap pungutan yang dianggap tidak resmi. Yang kedua, pengawasan ketat. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap praktik pungutan liar di sekolah negeri dan memberikan sanksi tegas bagi pelakunya. Yang ketiga, optimalisasi dana BOS. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS harus dikelola secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah tanpa membebani siswa. Yang keempat, melibatkan masyarakat. Sekolah dan komite perlu berdiskusi dengan orang tua siswa untuk memastikan kebutuhan sekolah dapat dipenuhi tanpa membebani mereka. Hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan pendidikan sebagai hak yang benar-benar dapat diakses bagi semua orang, tanpa terkecuali. Pendidikan adalah kunci bagi masa depan bangsa ini, dan kita tidak boleh membiarkan biaya sekolah menjadi penghalang bagi anak-anak untuk bermimpi dan meraih masa depan yang baik. Saya percaya dengan komitmen kita bersama, kita dapat menghapuskan praktik pungutan liar dan memastikan sekolah negeri menjadi tempat belajar yang inklusif, tanpa diskriminasi dan tanpa beban yang tidak seharusnya terjadi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang benar-benar menjadi hak semua anak bangsa. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan kata dan salah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.